seandainya lautan itu dijadikan tintanya untuk menulis ilmunya Allah, maka lautan itu kering. Walaupun ditambah satu lautan lagi, tidak akan pernah habis ilmunya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma allimna ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutakabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan menyelesaikan surat Luqman. Pagi hari ini satu ayat yang akan kita dalami, yang akan kita pelajari, yaitu ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min syajaratin aklam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Walau annama fil ardi, walau dan seandainya, annama segala atau apa saja, fil ardi yang ada di bumi, min syajaratin dari pohon, aklamun menjadi pena untuk menulis, wal bahru dan lautan menjadi tintanya, dan lautan menjadi tintanya, yamudduhu mim ba'dihi sab'atu abhurin, ditambahkan kepadanya sesudahnya sebanyak 7 laut lagi, manafidat tidak akan cukup kalimatullah untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah. Innallaha sesungguhnya Allah azizun hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, Habib bisa artikan secara lengkap. Dan seandainya apa yang ada di bumi dari pohon dijadikan sebagai pena dan lautan dijadikan sebagai tintanya, kemudian ditambahkan lagi setelah habis air lautan itu, ditambah lagi sebanyak 7 lautan, maka tidak akan cukup untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah.
Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, dari yang Habib bisa artikan tadi, insya Allah kalian sudah bisa mereka-reka apa yang dimaksud dengan ayat yang ke-27 ini. Baik, para santri dan para pendengar di rumah, ayat 27 ini secara garis besar menjelaskan tentang keluasan ilmunya Allah. Baik, kita mulai bahas. Walau annama, dan seandainya, fil ardi, di bumi itu, min syajaratin, dari pohon. Maksudnya, seandainya pohon-pohon yang ada di muka bumi ini, batangnya, dahannya, rantingnya, semuanya itu dijadikan sebagai pena, dijadikan sebagai pena, dijadikan sebagai pena atau pulpen. Kemudian wal bahru, dan lautan dijadikan sebagai tintanya, dijadikan sebagai tintanya, maka lautan itu tidak akan cukup, air samudra itu tidak akan cukup dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, tidak akan cukup. Walaupun kemudian dikatakan yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, kalau laut yang satu tadi, samudra yang satu tadi, airnya dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah sampai air laut itu kering habis, belum selesai kalimat-kalimat Allah ini dituliskan. Kemudian ditambahkan lagi sebanyak 7 lautan lagi, berarti 8 lautan, 8 samudra. Maka dikatakan nafidat, tidak akan cukup. Walaupun sudah 8 lautan, air laut yang sebegitu luasnya itu, airnya dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, nafidat, tidak akan cukup. Kalimat-kalimat Allah belum selesai ternyata ditulis, para santri dan para pendengar di rumah. Nah, yang dimaksud di sini, yang menjadi garis besar dari ayat ini adalah wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Nih, kalimatullah. Ini yang menjadi garis besar. Apa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat Allah? Maka para ahli tafsir mentafsirkan kata kalimatullah, kalimat-kalimat Allah ini menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu ilmu Allah. Yang pertama ditafsirkan sebagai ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu, para santri dan para pendengar di rumah, tidak terbatas. Berarti kalau 8 lautan saja dijadikan tinta air lautnya itu, kemudian seluruh pohon-pohon yang ada di muka bumi, dahannya, rantingnya dijadikan sebagai penanya, tetap tidak mampu. Pena-pena itu akan putus, akan patah, air laut itu kering, tetap tidak akan selesai menuliskan ilmu-ilmunya Allah. Berarti ilmunya Allah itu tidak terbatas. Sedangkan ilmu manusia sangat terbatas, sangat terbatas sekali ilmu manusia. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau itu adalah seorang ulama besar di zamannya.
Tidak ada ilmu yang tidak diketahui oleh Imam Al-Ghazali. Kalau pada saat itu manusia sedang membicarakan tentang tafsir Al-Quran, maka Imam Al-Ghazali adalah ahlinya. Kalau pada saat itu manusia membicarakan tentang ilmu hadis, maka Imam Al-Ghazali adalah ahlinya. Kalau saat itu manusia membicarakan tentang ilmu fikih, maka Imam Al-Ghazali juga adalah ahlinya. Kalau saat itu manusia membicarakan tentang ilmu tasawuf, maka Imam Al-Ghazali adalah ahlinya. Sampai-sampai beliau saat itu dijuluki sebagai Hujjatul Islam. Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Beliau dijuluki sebagai Hujjatul Islam. Siapapun yang ingin bertanya tentang ilmu agama, maka Imam Al-Ghazali lah yang menjadi tempat mereka bertanya. Para santri, para pendengar di rumah, kalau Imam Al-Ghazali itu buka majelis, misalkan seperti sekarang nih, majelis, yang hadir di sana bukan hanya para pelajar-pelajar, tetapi ulama-ulama yang sudah alim. Beliau-beliau itu menjadi muridnya Imam Al-Ghazali juga, hadir di majelisnya beliau. Ini ulama, kalau kalian kan santri, tetapi yang ikut di majelisnya Imam Al-Ghazali itu para ulama-ulama besar. Makanya beliau kemudian dijuluki Hujjatul Islam. Tapi apa yang terjadi? Maka pada suatu saat Imam Al-Ghazali membaca satu ayat 109 yang ada di surat Al-Kahfi. Qul, katakan ya Muhammad, lau kanal bahru, jika seandainya lautan itu midadan li kalimati rabbi, air laut itu dijadikan sebagai tinta untuk menuliskan ilmu-ilmunya Allah, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Maka kalimat-kalimat Allah itu tidak akan pernah habis walaupun ditambahkan lautan yang seperti yang pertama. Tidak akan pernah bisa habis ilmunya Allah. Apa yang terjadi para santri semuanya? Pada saat Imam Al-Ghazali membaca ayat ini, maka beliau kemudian merenung. Di dalam hati beliau mengatakan, aku ini sepertinya sudah menguasai segala macam ilmu. Sampai-sampai tidak ada lagi yang bisa aku tulis melalui penaku di kertas. Karena semua ilmu sudah aku kuasai. Ini di dalam hati beliau. Tetapi aku membaca surat Al-Kahfi ayat 109, Allah menyatakan, seandainya lautan itu dijadikan tintanya untuk menulis ilmunya Allah, maka lautan itu kering, walaupun ditambah satu lautan lagi, tidak akan pernah habis ilmunya Allah. Maka Imam Al-Ghazali merenung, lalu ilmu apa lagi yang aku belum tahu? Nah, para santri, para pendengar di rumah, maka setelah itu Imam Al-Ghazali mengimami sholat. Salah satu makmum yang ikut menjadi makmumnya Imam Al-Ghazali adalah adik kandung beliau. Maka pada saat di pertengahan sholat, adik kandung Imam Al-Ghazali yang menjadi makmum ini kemudian melakukan mufaraqah. Mufaraqah itu memutuskan tidak melanjutkan sholat, keluar dari barisan sholat. Maka setelah sholat, Imam Al-Ghazali mengetahui adiknya mufaraqah sholat dari beliau. Maka kemudian didatangi adiknya, dan Imam Al-Ghazali mengadukan peristiwa itu kepada ibu kandungnya. Imam Al-Ghazali mengatakan, wahai Umi, ibu, tadi adikku menjadi makmum,
Aku mengimami sholat, adikku menjadi makmum, tetapi dia kemudian mufaraqah. Kenapa dilakukan itu wahai ibuku? Kenapa adikku mufaraqah dari sholat bersama diriku? Kata Imam Al-Ghazali, maka oleh ibunya adiknya tadi dipanggil, ditanya sama ibunya, kenapa kamu mufaraqah sholat, meninggalkan sholat padahal kakakmu menjadi imam? Maka apa kata adiknya? Wahai ummi, wahai ibuku, bagaimana aku akan bisa sholat dengan seorang imam yang tubuhnya, badannya dilumuri dengan darah? Kaget Imam Al-Ghazali. Kenapa adikku mengatakan seperti itu? Tubuhku, dia bilang, dilumuri darah. Maka Imam Al-Ghazali berpikir, subhanallah, ternyata para santri, para pendengar di rumah, pada saat akan mengimami sholat tadi, Imam Al-Ghazali saat itu sedang menulis satu bab dalam fikih yang menerangkan tentang darah haid bagi seorang wanita, dan penulisan beliau itu belum selesai, ditinggal untuk melaksanakan sholat. Ternyata di pertengahan sholat Imam Al-Ghazali kemudian teringat dengan tulisan yang belum selesai tadi. Maka Imam Al-Ghazali kemudian mengetahui, subhanallah, ilmuku yang sudah seperti ini tingginya, ternyata masih ada orang yang lebih ilmunya dari diriku, yaitu adikku. Karena adikku ternyata mengetahui ma'rifatullah, sehingga dia bisa melihat apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan, sehingga dia melihat tubuhku penuh dengan darah. Maka saat itu Imam Al-Ghazali paham ayat 109 surat Al-Kahfi, bahwasannya ilmu manusia itu sangat kecil. Seandainya ilmu kita, para santri, para pendengar di rumah, sealim apapun kita, sehebat apapun kita, ilmu kita tidak ada apa-apanya dibandingkan ilmunya Allah. Seperti tangan, jari yang kita celupkan ke lautan, kemudian kita angkat lagi jari kita, maka hanya satu tetes yang tersisa di jari kita. Itulah gambaran ilmu kita dibandingkan ilmu Allah. Tidak ada artinya. Jadi tidak patut manusia itu berbangga dengan ilmu yang dimiliki, nggak ada apa-apanya. Bahkan Rasulullah disampaikan oleh baginda, oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Dan dirimu ya Muhammad, aku berikan ilmu hanya sedikit. Hanya sedikit. Kalau baginda Nabi saja diberikan ilmu hanya sedikit, bagaimana lagi dengan kita? Coba kita ingat surat Al-Kahfi juga, bagaimana pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalam. Nabi Musa yang mengatakan kepada umatnya bahwasannya di muka bumi ini saat ini tidak ada orang yang lebih pandai dari diriku. Maka kemudian Allah menegur apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, temuilah hambaku seorang laki-laki yang bertempat tinggal di antara dua samudra. Dicarilah oleh Nabi Musa alaihissalam, maka bertemulah dia dengan Nabi Khidir. Ternyata ilmunya Nabi Musa masih kalah dengan ilmunya Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir sudah mengetahui apa yang akan terjadi, Nabi Musa masih belum. Nah, Nabi Khidir tahu karena diberitahu oleh Allah. Itulah gambaran ilmu manusia. Tapi kalau ilmunya Allah tidak terbatas. Coba santri sebutkan siapa orang menurut kalian yang paling alim di muka bumi sekarang ini? Sekarang ini, jangan yang dulu, yang sekarang. Coba sebutkan satu saja yang kalian tahu. Ayo sebutkan. Masa nggak ada yang tahu sama sekali? Taunya Ayu Ting Ting tok kamu. Ayo siapa? Siapa?
yang menurut kalian beliau alim? Ayo, siapa tokoh-tokoh ulama? Siapa? Habib Umar bin Hafid. Alim? Alim, beliau sangat alim. Tetapi apakah ilmunya tidak terbatas? Sangat terbatas. Karena apa? Karena beliau tidak mungkin bisa bahasa Perancis, beliau tidak mungkin bisa bahasa Mandarin, belum tentu bisa bahasa Inggris. Iya apa enggak? Jadi sangat terbatas ilmu kita. Sebutkan satu orang saja yang menurut kalian paling alim di muka bumi saat ini, maka ilmunya tidak seberapa, karena sangat terbatas. Beliau mengetahui satu bidang ilmu, tapi belum tentu beliau mengetahui bidang ilmu yang lain. Paham tuh? Guru bahasa Inggris yang sudah ahli bercakap-cakap bahasa Inggris, tapi ternyata beliau tidak ngerti bahasa Jepang. Ya enggak? Ya. Nah, itulah gambaran kita manusia. Nah, ilmu Allah tidak terbatas. Ilmu manusia sangat terbatas. Yang kedua, ilmu Allah tidak pernah salah. Tidak pernah salah ilmunya Allah. Sedangkan ilmunya manusia kadang benar, kadang salah. Kadang salah. Coba Habib bisa tanya, Habib bisa kasih contoh nih yang gampang. Kalian pernah nonton filmnya Spiderman? Ya, apa itu Spiderman tuh? Manusia laba-laba. Ya, yang jadi lawannya Spiderman itu biasanya siapa? Siapa biasanya? Siapa? Yang menjadi lawannya Spiderman itu mesti apa? Hasil produk yang gagal dari para ilmuwan. Pasti hasil produk yang gagal daripada ilmuwan, kesalahan dalam penelitiannya, sehingga menghasilkan manusia atau makhluk yang mempunyai perangai jahat. Loh, Spiderman itu kalau dilihat cuma dilihat tok, tidak jadi pelajaran. Tapi kalau kalian ambil pelajarannya, ada pelajaran yang bisa diambil. Jadi itu menandakan sehebat apapun manusia, pasti ilmunya itu kadang benar, kadang salah. Bapak kita, Bapak B.J. Habibie, luar biasa terkenal kepandaiannya, sampai bisa kemudian memproduksi pesawat tetapi apakah tidak banyak produksi yang gagal? Banyak produksi yang gagal dari percobaan berkali-kali. Nah, itulah pertanda ilmu manusia. Ilmu Allah tidak pernah salah, selalu benar. Apa yang dikatakan Allah selalu benar. Sedangkan manusia terkadang salah, terkadang juga benar. Kemudian yang ketiga, apa tanda keluasan ilmunya Allah ini? Allah tahu yang sudah, sedang, dan akan terjadi. Sedangkan manusia baru tahu kalau sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, kalau belum terjadi hanya menyangka
nyangka, mereka menebak-nebak yang belum terjadi hanyalah persangkaan. Ini manusia. Kalau Allah yang sudah terjadi, yang sekarang sedang terjadi, besok yang belum terjadi, Allah Maha tahu. Loh, kalau kita Habib bisa tanya para santri, coba sebutkan apa yang sudah terjadi pada dirimu 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu apa yang kamu lakukan? Mulai dari jam 1 malam, jam 1 pagi sampai jam 12 malamnya lagi. Ayo sebutkan, ayo satu persatu. Ingat? Yang diingat cuma wisuda, habis itu tidur, habis itu makan, mandi, sholat, ya. Kamu berkedip berapa kali? Nggak tahu kan? Kamu menghirup oksigen berapa kali? Nggak tahu. Itu yang sudah terjadi. Yang sekarang terjadi. Coba Habib bisa tanya, temanmu yang belakang itu apa yang ditulis? Coba, tahu nggak? Lah, nggak tahu kan? Nggak ngerti kan? Nggak tahu kita. Apalagi yang belum terjadi, yang gaib belum terjadi, kita sungguh sangat tidak. Kalau manusia kemudian memperkirakan yang akan terjadi itu karena persangkaan. Karena memang sesungguhnya manusia itu tidak mengetahui yang gaib. Rasulullah tahu Habib, iya, tapi hanya terbatas yang diketahui oleh Rasulullah, itu pun karena diberikan pengetahuan oleh Allah. Sedangkan yang tidak diberikan oleh Allah, ilmu gaib kepada Rasulullah tidak tahu. Itu Rasulullah tidak mengetahui yang gaib, apalagi Jadi kalau ada orang yang mengatakan, di situ ada jin, itu gimana tuh? Di situ itu tuh genderuwo genderuwo lagi makan jagung bakar, ya. Wah, itu kan sekarang yang viral kan, ya, di YouTube, ya. Waduh, ada 2 orang lagi mencari kuntilanak makhluk halus. Sering lihat kan kalian? Nah, yang melakukan itu ndak waras, yang nonton lebih ndak waras lagi. Yang melakukan itu ndak waras, yang nonton itu lebih ndak waras lagi. Rasulullah saja ndak tahu yang gaib kecuali diberitahu oleh Allah. Lah kok awakmu metu waduh itu kuntilanak, waduh itu genderuwo, awakmu sing genderuwo gitu loh. Ini orang ndak sehat ini pikirannya. Loh, apa ndak ada yang gaib Habib? Ada, tetapi kita diberikan keterbatasan oleh Allah untuk mampu melihat yang gaib. Kalau misalkan sekali-kali itu bisa, mungkin saat itu Allah membuka hijab matamu sehingga kamu bisa melihat. Tapi lek bendino iku goro penipu, ya. Wah, itu diupload di YouTube. Seneng orang, sampai 1 juta penonton. Berarti 1 juta sing gak waras wong Indonesia iki. Ya. Kalau memang seperti itu hebat itu. Mbok sekali-sekali suruh nangkep malaikat gitu loh. Malaikat gaib enggak? Kenapa cuma genderuwo tok yang ditangkap? Malaikat tuh suruh nangkep. Iya. Gak diuncalno ndek nusa barong karo malaikat. Nah, jadi inilah Allah itu tahu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan yang belum terjadi. Sedangkan kita manusia
hanya tahu yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi pun kita terbatas pengetahuannya, hanya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan, dan tidaklah kamu wahai Rasulullah ya Muhammad, aku berikan ilmu kecuali hanya sedikit. Kalau Rasulullah saja seperti itu, apalagi kita. Nah, para santri dan para pendengar di rumah, maka ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Janganlah kita pernah sekali-kali membanggakan karena sejatinya ilmu yang kita miliki ini tidak ada apa-apanya. Ilmu Allah itu tidak akan pernah habis. Makanya tafsir Al-Quran itu dari masa ke masa, dari generasi-generasi ulama ahli tafsir bermunculan, maka penafsiran beliau yang satu dengan yang lain pasti akan ada perbedaan. Seandainya 50 tahun yang akan datang muncul ulama ahli tafsir, pasti tafsir yang akan beliau sampaikan juga akan ada perubahan dari tafsir-tafsir yang lainnya. Artinya apa? Ilmu Allah itu tidak akan pernah ada habisnya. Coba kalian sebutkan makhluk-makhluk hidup yang ada di Laut Puger situ, satu persatu coba. Bisakah kalian menyebutkan secara lengkap? Nelayan yang seumur hidupnya mulai bayi procot jadi nelayan sampai mati, tidak akan bisa menyebutkan jenis-jenis ikan satu persatu, makhluk-makhluk yang ada di dalam lautan satu persatu, nggak akan bisa. Itulah tandanya bahwasannya ilmu manusia ini terbatas. Nah, Allah memberikan penyadaran kepada kita, jangan kita menjadi orang yang takabur, jangan kita menjadi orang yang sombong. Kalau kita diberikan ilmu oleh Allah, syukuri itu, jadikan ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetapi jangan kemudian kita jadikan bahan bangga-banggaan. Karena apa? Karena ilmu yang kita miliki hanya setetes air dari air lautan. Maka kalau pohon-pohon dijadikan pena, kemudian air laut dijadikan tinta, ditambah lagi dengan 7 lautan, maka ilmu Allah tidak akan pernah habis untuk dituliskan. Sedangkan kita sangat terbatas kemampuan untuk memahami ilmunya Allah. Fahim tum? Tapi yakinlah, duduk kalian di sini ini, walaupun hanya mempelajari satu ayat ini, maka kata Rasulullah, apa yang kamu lakukan pagi hari ini lebih baik dibandingkan memerdekakan 1000 budak. Mampu kalian merdekakan 1000 budak? Mampu apa enggak? Punya duit enggak? Maka dudukmu di sini itu lebih baik dari memerdekakan 1000 budak. Jadi duduk di sini bangga apa enggak? Semangat apa enggak? Kok saya ada yang medeni meripatnya gini-gini, ngantuk-ngantuk, ya? Nah, syukuri itu, kalian diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mempelajari ilmu-ilmunya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni istaudatuka ma 'allamtanihi fardudu alayya inda hajati ilai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.